nggak sih, bikin satu obat baru itu nggak sesederhana yang kita bayangin. Bahkan, bisa butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Dan biayanya miliaran dolar. Terus, kenapa sih kita masih butuh obat baru? Padahal obat udah banyak banget di pasaran. Jawabannya sederhana tapi penting. Hai, perkenalkan, aku Ratia Ula Chandra dengan NIM 2510212055 dan di video ini aku bakal ngajak kamu ngerti gimana sih sebenarnya proses pengembangan obat baru. Lanjut, alasannya sebenarnya simpel karena penyakit terus berkembang. Muncul penyakit baru seperti COVID-19, mikroorganisme jadi resisten terhadap obat, dan masih banyak penyakit yang belum bisa disembuhkan. Nah, sebelum obat sampai ke pasien, ada proses panjang yang harus dilewati, dimulai dari penelitian untuk menemukan kandidat obat. Biasanya dari bahan alam atau sintesis kimia. Dari situ, ilmuwan mencari yang disebut lead compound, yaitu senyawa awal yang punya potensi sebagai obat. Tapi, senyawa ini belum sempurna. Harus dioptimasi dulu, ditingkatkan efektivitasnya, dikurangi toksisitasnya, dan diperbaiki penyerapannya di tubuh. Setelah itu, masuk ke dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap uji praklinik. Di sini, obat diuji di laboratorium dan hewan percobaan untuk melihat keamanan dan potensi efek terapinya. Kalau lolos, baru masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu uji klinik. Tahu nggak sih, uji klinik itu juga punya beberapa fase. Fase 1 dilakukan pada sedikit orang sehat untuk memastikan apakah obat ini aman dan melihat efek sampingnya. Fase 2 mulai diberikan ke pasien untuk melihat apakah obat benar-benar bekerja dan menentukan dosis yang tepat. Fase 3 dilakukan dalam skala yang besar, bahkan bisa melibatkan banyak negara untuk memastikan efektivitas dan keamanannya secara menyeluruh. Dan setelah obat disetujui dan dipasarkan, masih ada fase 4, yaitu pemantauan jangka panjang terhadap efek samping. Karena tidak semua efek bisa langsung terlihat di awal. Masalahnya, proses ini lama, mahal, dan berisiko gagal. Bahkan, dari ribuan senyawa, hanya sedikit yang berhasil jadi obat loh. Tapi, ada pendekatan yang lebih cepat. Namanya drug repurposing. Ini adalah strategi menggunakan obat yang sudah ada untuk penyakit yang berbeda dari tujuan awalnya. Jadi, tidak perlu mulai dari nol lagi. Kenapa ini lebih menarik? Karena lebih aman. Obatnya sudah pernah diuji sebelumnya. Lebih cepat karena sebagian data sudah tersedia. Dan lebih murah. Biaya pengembangannya jauh lebih rendah. Bahkan, tingkat keberhasilannya bisa cukup tinggi. Contohnya, bisa kita lihat saat pandemi COVID-19. Salah satu obat yang digunakan adalah remdesivir. Awalnya, obat ini dikembangkan untuk Ebola, tapi kemudian digunakan untuk pasien COVID-19 karena mampu menghambat replika virus. Ada juga dexamethasone. Obat ini sebenarnya adalah antiinflamasi. Namun, pada pasien COVID-19 berat, digunakan untuk mengurangi peradangan berlebih dan menurunkan risiko kematian. Dari sini kita bisa lihat, pengembangan obat itu bukan cuma soal menemukan yang baru, tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan yang sudah ada menjadi lebih efektif, lebih cepat, dan
lebih efisien, karena pada akhirnya tujuannya tetap sama, menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.